Hai, welcome back to my channel dan balik lagi bersama gue Ibnu Abasi. Dan setelah sekian lama gue nggak pernah update channel ini yang hampir kayak channel mati, bahkan hampir 2 bulan ini atau 2 bulan ini itu nggak ada updatean video sama sekali di channel YouTube Ibnu Abasi. Dan sampai pada akhirnya gue ada niatan buat bikin video lagi karena akhir-akhir ini gue lagi pengen banget punya sebuah tablet yang harganya masuk akal. Dan muncullah satu brand, yaitu si Xiaomi. Ya, Xiaomi baru aja merilis seri pad terbaru mereka yang diberi nama Redmi Pad SE. Gua dapetin si Redmi Pad SE ini cukup kewalahan, terutama di kota Surabaya ya teman-teman, karena gua kemarin bukan hampir sih, tapi 2 kali balik lagi ke Mi Store-nya untuk dapetin si Redmi Pad SE ini, karena memang masih kosong ketersediaan produknya di Mi Store Surabaya ya teman-teman. So gimana sih gue dapetin Redmi Pad SE ini, dengan harga berapa, dan apa aja kelebihan dari Redmi Pad SE ini, dan juga mungkin gue nanti akan ngasih kesimpulan tentang first impression gue make si Redmi Pad SE ini. Ya, gue dapetin si Redmi Pad SE ini di Mi Store di Mall Marina Plaza ya teman-teman. Jadi kalau kalian adalah orang Surabaya pasti ngerti Marina Plaza itu di mana. Dan gue 2 kali balik. Kenapa? Karena waktu itu hari Jumat ya teman-teman. Hari Jumatnya itu gue ke Mi Store-nya dan gue langsung lihat barangnya itu untuk barang display si Redmi Pad SE ini. Dan gue lihat barangnya istimewa banget cuy, dari build quality-nya, dari ya layarnya sih memang gak setajam Redmi Pad seri sebelumnya. Tapi menurut gue dengan harga 1.999.000 aja, Redmi Pad SE cukup banget buat gue pakai untuk harian ataupun gue pakai gaming hingga kerja sekalipun ya teman-teman. Setelah hari Jumat itu gue tanya langsung ke teller dari Xiaomi di Marina Plaza itu, ternyata barangnya itu ready pada hari Sabtu ya teman-teman. Si Redmi Pad SE ini bisa gue ambil ya teman-teman. Jadi gue inden dulu ya teman-teman, gue harus keep dulu sama mbak-mbaknya itu, mbak-mbak sellernya, untuk gue ambil si seri Redmi SE ini. Nah ternyata barang Redmi Pad SE ini di kota Surabaya ready-nya hanya 2 warna aja cuy. Yang pertama adalah warna grey, yang kedua adalah warna green atau hijau. Yang awalnya gue pengen ngincer sebenarnya warna violet ya teman-teman, karena gue pengen banget si warna violet aslinya. Tapi karena cuman ready-nya 2 warna, akhirnya gue ngambil yang versi grey atau warna abu-abu. Nah setelah itu teman-teman, gue langsung payment ke kasirnya, kemudian gue registrasi juga untuk garansinya dan sebagainya, dan akhirnya gue bisa bawa pulang si Redmi Pad SE ini ya. Para nantinya 4128. Answer. Gak sebuah tinggi tak biasa. Gak apa ya. Kita dalam daging harus started ini Brian Iban. Tak ada yang sebenarnya pun ada yang enggak. Suami yang sedang sudah bisa boros tidak. To be brave, do the science class and doing and how they are calling in the pain. Demi kan nih cek fisiknya. Dan akhirnya gue bisa bawa pulang si Redmi Pad SE ini cuy. Dan ya first impression gue pada si Redmi Pad SE ini cukup bagus ya teman-teman, karena dengan harga 1,99 juta aja gue bisa dapetin build quality sebagus ini ya cuy. Karena bodinya itu metal, terutama di bagian belakang, dan framenya itu metal. Dan bisa kalian lihat bahwa dari sisi belakangnya ini udah kekinian nih cuy, terutama di kameranya ini cuy. Nah kameranya itu udah ngikutin seri Mi 12 series ya teman-teman. Jadi mengkotak persegi panjang rounded kayak gini ya teman-teman, seperti ini ya, walaupun ini hanya satu kamera aja dan tidak ada flashnya. Dan untuk resolusinya hanya 8 megapiksel aja. Nah, layarnya itu beresolusi Full HD ya teman-teman. Untuk refresh rate-nya itu 90 Hz. Setelah gue make seharian untuk si Redmi Pad SE ini, gue
nggak ada keluhan sama sekali, terutama di iklan teman-teman. Karena Redmi Pad SE ini nggak ada iklannya sama sekali selama gua pakai seharian si Redmi Pad SE ini cuy. Entah kenapa Xiaomi kok nggak ada iklannya ini ya, karena harganya murah gitu ya. Kenapa nggak ada iklannya gitu? Apakah nggak ringgi? Kemudian yang kedua adalah storage-nya yang cukup besar, yaitu 128 GB dengan RAM 4 GB cuy. 128 GB. Gue inget banget ketika gue masih beli Huawei MatePad kalau nggak salah, itu storage-nya 64 GB dengan harga 2,499 kalau nggak salah waktu itu ya teman-teman. Dan di tahun 2023 Xiaomi berhasil merilis sebuah tablet atau pad dengan storage 128 GB. Cukup ada peningkatan ya teman-teman dibandingkan pad-pad yang sebelumnya ya. Dan di sini gua udah install beberapa game dan juga aplikasi-aplikasi tab yang biasa digunakan oleh orang-orang ya teman-teman. Terutama untuk drawing ya teman-teman. Karena gua pengen dari tab ini gua bisa mempelajari drawing menggunakan tab ini. Dan kemudian si Redmi Pad SE ini kelebihannya bukan cuma itu aja cuy, karena dia memiliki quad speaker ya, quad speaker atau 4 speaker yang dilisensikan oleh Dolby Atmos. Di sini ada tulisan Dolby Atmosnya ya teman-teman. Oke, dan di sini ada 4 speaker aktif ya teman-teman. Di sini 4 speaker aktif yang udah gue coba itu kenceng. Dan juga masih ada bassnya, lumayan lah bassnya enak gitu dibandingkan laptop. Ini lebih kencang cuy, serius lebih kencang daripada laptop dan bassnya lebih kerasa daripada laptop. Tapi untuk dibandingkan dengan iPad Pro mungkin atau iPad seri menengah itu, ini masih jauh tertinggal ya. Wajar kalau kita melihat dari harganya gitu ya, harganya cuma 1,99 juta aja, lagi-lagi harganya. Kemudian teman-teman, kelebihan dari Redmi Pad SE ini adalah chipsetnya yang mendukung Snapdragon 680 dengan 6 nanometer. Cukup bagus ya, cukup powerful lah untuk harganya ya. Untuk gaming tipis-tipis sih worth it banget sih Redmi Pad SE ini cuy. Dan yang terakhir, kelebihan dari Redmi Pad SE ini adalah daya tahan baterainya. Karena Redmi Pad SE ini memiliki baterai cukup besar yaitu 8000 mAh, namun sayangnya Redmi Pad SE ini hanya mendukung 10 watt charger ya, jadi akan lama untuk casnya. But gua melihat dari teman-teman YouTuber yang lain yang mengklaim bahwa si Redmi Pad SE ini bisa menggunakan charger 18 hingga 20 watt, jadi ngecasnya bisa lebih cepat. Tapi bawaannya hanya 10 watt ya teman-teman, jadi kalian harus beli lagi untuk casannya. Nah itu untuk kekurangannya. Kemudian kekurangan yang lainnya adalah kerapatan pixelnya nggak terlalu rapat ya teman-teman. Jadi untuk kualitas dari kerapatan layarnya itu nggak rapat-rapat banget. Jadi kalau kalian melihat konten yang suka melihat konten yang dengan kualitas tinggi di tablet ini, itu kerasa kayak mediocre sih, karena gua biasa menggunakan layar-layar jenis AMOLED, kemudian dengan kerapatan hingga 400 ppi, ada yang hingga 500 ppi, bahkan 2K kadang gue sering lihat di layar-layar yang seperti itu. Sehingga pas gue ngeliat di layar si Redmi Pad SE ini, waduh, ya gak apa-apa sih kalau kita ngeliat harganya ya teman-teman. Kalau kita ngeliat harganya kita gak bakal komplain cuy. Jadi cuman butuh ini seharian aja udah bisa beradaptasi mata gue dengan si Redmi Pad SE ini, dengan layarnya terutama ya. Kekurangan yang lain adalah tidak didukung dengan konektivitas untuk si tablet Redmi Pad SE ini. Tapi bukan cuma Redmi Pad SE aja ya teman-teman, karena bahkan di seri high-nya si tablet dari Xiaomi, yaitu Xiaomi Mi Pad 6 kalau nggak salah, itu tidak mendukung konektivitas juga ternyata teman-teman. Jadi ya kalian jangan berharap lebih sama Xiaomi ya teman-teman. Dan yang terakhir yang menurut gua agak ya menjadi minus ya teman-teman, atau menjadi kekurangan dari Redmi Pad SE ini adalah
ketersediaan aksesorisnya masih sangat-sangat terbatas teman-teman. Karena lagi-lagi Redmi Pad SE ini baru rilis, jadi di marketplace masih kurang banget dari aksesoris si Redmi Pad SE ini. Bahkan gue mencari flip cover untuk Redmi Pad SE ini selain yang official itu masih belum ready teman-teman. Karena kalau yang official ya sudah ada sebenarnya yang official, cuman harganya ya cukup tinggi, yaitu 299.000 atau 300.000 ya untuk flip covernya ini. Padahal kalau kita beli yang biasa aja itu biasanya ya 100 ribuan lah. Kemudian untuk tempered glass juga masih terbatas banget ya teman-teman. Mungkin ada sih tempered glass tapi yang kualitasnya di bawah standar ya teman-teman. Jadi kurang bagus gitu ya untuk dipakai di Redmi Pad SE ini. Oke, kesimpulan dari gue ketika gue make si Redmi Pad SE ini adalah gue suka sama bodinya karena dia mengkotak, rounded. Jadi dia kotak tapi dia nggak tajam cuy. Jadi gue pegang kayak gini enak gitu ya. Cuman kekurangannya adalah kalau kalian nggak pakai case atau flip cover di Redmi Pad SE ini, dia licin cuy ini. Gue pegang gini aja bisa jatuh cuy. Jadi harus ekstra hati-hati ketika gue atau lu pada make si Redmi Pad SE ini tanpa case tambahan. Dan kemudian Redmi Pad SE ini belum mendukung touch pressure ya teman-teman. Jadi nggak bisa buat kalian yang suka menggambar dengan tablet dengan cara pressure ya teman-teman, itu nggak mendukung fitur tersebut di Redmi Pad SE ini. Jadi ya cuman ya untuk pemula lah, ibaratnya untuk desainer ataupun drawing ataupun art designer pemula. Jadi ini worth it untuk pemula aja. Kalau profesional kayaknya kurang cocok ya. Mungkin yang profesional, mungkin lu pada udah profesional dalam drawing menggunakan tablet, gue saranin lu lirik si Mi Pad 6 aja ya teman, karena itu udah mendukung kalau nggak salah. And ya mungkin itu aja sih sedikit tentang pembahasan dari Redmi Pad SE ini yang gue beli dengan harga 1,99 juta aja di Marina Plaza Surabaya atau di Mister Marina Plaza Surabaya. Oke? Dan sekian aja video ini yang mungkin cukup panjang ya celotehan gue. Dan terima kasih buat kalian yang selalu nonton Ibnu Basi. Semoga video gue bisa menginspirasi kalian, bisa menjadi preferensi kalian buat beli barang gadget ataupun hal-hal yang berbau gadget tentunya di channel Ibnu Basi aja. So, gue Ibnu Basi and see you next time. Goodbye.